Halo semuanya, apa kabar? Di video ini kita akan belajar bersama-sama ya, bagaimana cara untuk membuat form dengan Elementor Pro ya. Oke, teman-teman pastikan sudah menginstal Elementornya yang ini ya, versi Pro. Kemudian teman-teman ini login ke dashboard WordPress dan pastikan sudah di hosting ya untuk untuk ini untuk websitenya, bukan lagi di server lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya mengenai pembuatan form dengan Elementor Pro. Silahkan teman-teman buat halaman terlebih dahulu, kemudian edit dengan Elementor. Kemudian teman-teman cari fitur form. Ini ya, yang ini. Kemudian teman-teman silakan drag and drop. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya ini. Nah, di sini di from fields ini teman-teman bisa kasih nama. Misalnya pendaftaran, bebas sih untuk namanya ya. Kemudian defaultnya ini ada 3 ya, ada name, email, dan pesan. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke email ya, ke nama. Oke, di sini biarkan default ya untuk ini, untuk tipenya nama pasti dia menggunakan teks ya. Kemudian label ini teman-teman bisa perhatikan perubahan yang terjadi di ini ya, di layar di video ini. Ketika saya mengubahnya akan berubah di bagian mananya. Nah, dia akan berubah di bagian atasnya ya. Oke, placeholder ini teks yang berada di dalam kotak. Misalnya nama lengkap Anda. Oke. Nah, selanjutnya ini di required ini berarti seperti ini contoh. Nah, ini kan sudah ada ini ya kolomnya ya. Nah, kalau ini diaktifkan, maka ketika klik submit dan teman-teman belum mengisi ini ataupun calon pendaftar belum mengisi namanya di sini, maka nanti tidak akan bisa disubmit. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa kita aktifkan sesuai dengan ini tentunya kebutuhan. Kemudian kolom width-nya. Nah, ini mau berapa? 100% berarti dia lebar penuh ya. Kalau 20, nah seperti ini, kecil. 50. Oke, seperti ini. Dan tentunya ini disesuaikan dengan ini halaman website ya. Jika ingin dibagi menjadi 2 misalnya ya. Ini 50. Kita bikin 50. Nah, misal seperti ini. Kemudian kita duplikat saja. Misalnya yang pertama ini nama depan ya. Oke. Kemudian yang kedua ini pastikan juga ininya ya. Di kolom width-nya kalau mau jadi 2 kolom 50 juga. Nah, seperti ini jadi ada 2 ya. Oh ya, teman-teman. Sebelum membuat form ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti video saya yang sebelumnya ya, yaitu tentang pembuatan email dengan nama domain dan setting SMTP. Karena nanti akan ada kaitannya dengan materi saat ini, di mana emailnya itu akan kita gunakan sebagai email pengirim ya.
Jadi emailnya itu akan terlihat lebih profesional karena dengan nama domain ya, bukan lagi menggunakan nama Gmail. Bukan email gmail.com itu yang gratisan dari Google, tapi kita akan membuat dengan nama domain sehingga terlebih profesional. Kemudian teman-teman bisa atur juga untuk yang lainnya ya. Untuk email mungkin labelnya diubah, placeholder, required, pesannya. Untuk pesan ini menggunakan text area ya, biar besar. Kolomnya juga disesuaikan, kalau mau harus diisi ya berarti dikasih ini requirednya. Kemudian untuk memunculkan ini tanda ini yang bintang merah ini, nah ini di required marknya ini dicentang ya, di show, dimunculkan. Nah ini jika ingin mematikan label secara keseluruhan. Nah oke, seperti ini. Jadi formnya seperti ini. Nah kalau teman-teman mau atur ini buttonnya, ini kan warnanya seperti ini abu-abu. Teman-teman ke sini button. Oh ini untuk teksnya ya, teksnya misalnya kirim. Kemudian ikonnya di sini misalnya gambar, nggak mungkin WhatsApp ya, tanda panah aja atau nah, seperti ini mungkin ya, sesuaikan saja. Oke. Lalu untuk mengubah ininya, stylenya kita klik ke ini gaya. Ini untuk settingan bahasa Indonesianya. Namanya gaya, kalau bahasa Inggrisnya itu style. Teman-teman bisa atur kolom gapnya. Nah, jadi jarak antar kolom ya, row gap, jarak antar baris, jarak label. Kemudian misalnya mau kasih warna labelnya, nah seperti itu disesuaikan. Kemudian mark colornya itu yang merah ini ya. Oke, nah seperti ini. Ini apa, kurang paham saya. Field ini untuk kolom kalau nggak salah ya, untuk ini area ini. Coba ini backgroundnya kan warna putih. Mungkin di sini saya akan kasih background dulu ya. Klik sessionnya, style. Nah, warna hitam aja ya. Saya akan atur ini fillnya dulu. Warna fillnya di sini berarti ya. Ini nggak kelihatan. Teksnya warna putih. Oh, label berarti ya. Sebentar. Oh, di form. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman sesuaikan ya.
Terus misalnya mau kasih ini, masih apa, kasih border radius biar ininya melengkung ya, apa ini kolomnya, kita masuk ke gaya, ke field, kemudian ini border radius misalnya 30 untuk semuanya. Nah seperti ini, jadi dia berbentuk sudutnya ada ini ya, ada lingkarannya. Oke, kalau mau ngatur buttonnya, ini kan warnanya masih abu-abu, kita ke buttons, misalnya warnanya di normal ya, berarti background. Oke, kita ganti jadi orange misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Atau ketika mau apa, ketika mouse diarahkan dia berubah warna, maka ke hover, misalnya berubah warna jadi seperti ini. Oke. Oke, sebenarnya ini untuk apa, untuk stylenya ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri sendiri ya. Yang terpenting itu di bagian ini, konfirmasi emailnya. Nah itu ketika pendaftar mengirim email, itu akan diarahkan kemana, dan email otomatis balasan dari kita itu akan eh, menggunakan email yang mana. Nah itu sebenarnya yang paling penting ya teman-teman. Kalau style ini tentunya bisa disesuaikan sendiri. Nah untuk mengaturnya, teman-teman bisa klik tanda pensil ini. Oke, klik yang tanda pensil ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ke sini. Sekarang kita klik ini, action after submit. Nah, di teman-teman tentunya hanya ada email ini ya, ataupun kalau ada yang lainnya silahkan dihapus. Silahkan teman-teman email, kemudian plus ini ya. Nah, pilih email 2 karena saya sudah menambahkan ya. Di sini pilih email 2 nantinya. Setelah itu teman-teman ke bagian email. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi email form yang dikirim ini akan lari ke email mana nantinya. Jadi saya akan tetap ke email ini, email Gmail saya, supaya saya tidak perlu melakukan konfigurasi email domain ke aplikasi Gmail biasa ya. Jadi form yang dikirim nantinya akan masuk ke Gmail saya. Kemudian untuk subjek ini bisa disesuaikan sendiri isinya ya. Ini biarkan default all fields. Kemudian from email. Nah, ini dari email mana? Seperti yang saya jelaskan di awal video ya, bahwa bahwa teman-teman harus melihat video yang sebelumnya, yaitu tentang pembuatan email domain, email dari domain kita ya. Nah, di sini kan domain saya ini bikininvideo.com. Nah, ini nanti emailnya, form dari ini akan dikirim dari email ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman silakan ikuti saja dahulu. Pertama-tama buat dulu email dari hosting, dari domain di video sebelumnya, atau nanti saya taruh di deskripsi ya. Kemudian di bagian email ini masukkan email Gmail biasa. Kemudian ini email domain, email website. From name-nya
sesuaikan. Kemudian reply itu pilih email field ya. Oke, di bagian metadata ini apa saja yang ingin direkam ya, direkam dari form ini. Jadi saya hanya menginginkan tanggal, waktu, dan URL dari halaman mana pendaftaran tersebut dilakukan. Nah, ini berarti dari halaman contoh email. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin menambahkan yang lain silakan. Nih. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ke bagian email 2 sini ya. Oke. Di email 2 ini, to-nya ini kepada ini teman-teman silakan ini ya ke email ke from fields, kemudian ke email advance, lalu copy ini fill ID email, copy, kemudian masuk lagi ke email 2, lalu paste tersebut di sini. Oke, seperti itu. Kemudian subjeknya ini sesuaikan saja. Lalu untuk message-nya atau pesannya, nah pesan ini nanti yang secara otomatis akan di-reply ke email pendaftar. Nah, seperti itu. Jadi ini defaultnya ya, all fields. Teman-teman bisa menambahkan ini teks hi. Kemudian ini break ini untuk spasi ya, spasi ke bawah. Ataupun langsung ini hi-nya nggak usah, bisa disesuaikan aja ya. Jadi BR ini untuk break, spasi ke bawah. Nanti kita lihat di ini ya, di form emailnya seperti apa. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kami akan segera menghubungi Anda secepatnya. Oke, nah form emailnya dari siapa? Nah, ini kegunaannya ya teman-teman. Ketika kita sudah membuat email profesional, maka nanti email yang akan masuk ke pelanggan atau pendaftar itu email ini, bukan lagi email gratisan ya. Jadi pakai email domain. Masukkan saja teman-teman. Pastikan sama dengan email yang kita masukkan di sini tadi ya. Di form ini sama dengan yang kita submit, yang kita input di email di sini tadi, di form name email. Di sini di email 2 ya sekarang. Kemudian formnya silakan. Nah, reply to-nya masukkan saja nama email gmail.com teman-teman. Jadi ketika ada pesan nanti akan di reply ke email ini. Akan masuknya ke email ini, bukan ke email ini. Jadi itu memudahkan teman-teman, tidak perlu melakukan konfigurasi lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman ikuti saja ini bagian-bagian setiap formnya. Nah, nanti setelah berhasil teman-teman bisa mengubah pesannya sendiri di sini, mengubah subjeknya. Nah, oke, seperti itu. Kita perbarui ya. Sekarang kita refresh di sini. Nah, di sini belum ada ini ya teman-teman, belum ada email. Ini saya ngetes tadi. Sini juga masih kosong. Kita akan coba tes di sini. Kita klik kirim. Oke, katanya sukses ya. Sebenarnya setelah ini, setelah apa? Form sukses ini teman-teman bisa custom lagi ya, akan diarahkan ke page mana ataupun halaman thank you page dan lainnya. Tapi saya akan mencontohkan sampai di sini saja untuk simulasi ininya ya, konfirmasi email. Kita cek di sini. Nah, di sini
Ini kan email saya tadi ya, email yang untuk submit. Oke, nah di sini ada nama saya, terus ada balasannya. Terima kasih sudah menghubungi kami akan segera menghubungi Anda secepatnya. Ini yang ada di email tuh tadi ya di sini. Nah, pesan after submitnya. Dari mana dia? Jasa desain video. Dari jasa desain video. Oke. Ini kan. Nah, dia hanya ada nama, email, terus oke. Oh ya, ini enggak. Ini kan ke email ini ya, ke email pendaftar. Sekarang kita coba cek di email penerimanya. Tadi kan email penerimanya ini ya, Andreas David J. Ini. Oke. Nah, dia seperti ini. Nama belakang kan tadi. Terus email. Kemudian pesannya ini. Lalu kita tadi hanya di metadatanya tadi hanya apa? Hanya ini kan? Di email ya, terus di metadata. Hanya date, time, dan page URL. Nah, benar. Ini hanya date dan tanggalnya dan waktunya ya. Ini kok nggak cocok ini ya waktunya. Apa waktu ini ya? Mungkin di webnya sini masih itu ya, belum Indonesia waktunya. Oke. Kemudian page URL-nya dari contoh email. Nah, ini adalah halaman saya ini, halaman untuk contoh tadi. Untuk apa? Untuk form. Nah, seperti itu. Oke, cukup mudah teman-teman untuk membuat ini konfirmasi email melalui form Elementor Pro. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya.